Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Branudin Yusuf Zain dengan NIM terakhir 165 dan Saya Majid Anda Paramadani dengan NIM terakhir 0063. jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang project game sederhana kita. Kita mulai dari mind map terlebih dahulu. Jadi di sini untuk mind map kita seperti ini. Di sini Hero Battle ini mencakup tentang apa? Mencakup tentang max health para karakter di sini. Lalu di sini mengatur bagaimana sistem pertarungannya dan mengatur seperti antara jeda pertarungan satu ke pertarungan berikutnya. Lalu untuk human ini apa? Mewakili Oke, baik, saya ulangi. Jadi untuk kita main mapnya seperti ini. Untuk Hero Battle di sini mencakup tentang apa? Max health-nya, attack per karakternya, speed per karakternya, dan apa? Kecepatan serang setiap karakternya. Jadi bisa dibayangkan di sini Hero Battle ini adalah pairnya. Lalu Hero Battle mempunyai anak, yaitu human dan enemy. Untuk human di sini ini mewariskan apa? Max health, extend max health attack yang ada di Hero Battle. Lalu human ini punya anak lagi, yaitu player. Jadi di player ini kita menentukan apa role-nya, attack-nya berapa, SP-nya berapa di sini. Lalu Hero Battle punya anak lagi, enemy. Untuk enemy-nya kita ada 2 enemy, yaitu monster 1 dan monster 2. Jadi monster 1 ini mempunyai attack yang berbeda dengan monster 2, sama mempunyai HP yang berbeda dengan monster 2. Misal monster 1 ini memiliki 120 HP dan attack-nya itu 20. Terus monster 2 ini mempunyai 90 HP, lalu mempunyai attack sekitar 20 juga. Lalu apa? Ya, untuk tampilannya di sini kita memakai untuk ininya yang bulatan di luar ini adalah untuk tampilan untuk visual programnya. Oke, lanjut. Berapa menit?
kemudian saya akan mendemokan plot gamenya. Jadi game ini itu sebenarnya mengusung genre pertarungan berantai, yang mana player itu akan menyerang musuh itu satu persatu secara bertahap. Nah, jadi ketika player itu menekan tombol serang, maka yang terjadi itu adalah akan enemy itu akan mengalami pengurangan health-nya, darahnya itu akan berkurang. Dan jika ketika enemy satu sudah kalah, maksudnya musuh pertama itu sudah kalah, maka tidak akan langsung otomatis menuju ke pertarungan berikutnya, tapi akan ada jeda yang sesuai di challenge sama Broro minggu kemarin itu kami untuk memberikan rundown pemulihan HP-nya itu, HP-nya itu selama sekian detik, dan kami memutuskan untuk menambah rundownnya itu menjadi 15 detik. Jadi ketika enemy pertama itu sudah kalah, maka akan rundown dulu 15 detik untuk memulihkan kembali HP-nya. Kemudian ketika 15 detik tersebut sudah berlalu, maka player akan otomatis dari GOI-nya itu akan langsung menampilkan musuh berikutnya. Jadi mungkin singkatnya itu seperti itu. Kemudian untuk kelasnya. Nah, di sini kami menggunakan beberapa kelas, yaitu yang pertama itu ada Hero Battle. Hero Battle itu sebagai kelas subclassnya, super kelasnya. Parent. Iya, parentnya. Nah, kemudian ada kelas abstrak, yaitu kelas karakter, kelas human. Jadi di situ itu untuk apa istilahnya? Mewariskan dari Hero Battle tadi. Nah, kemudian diturunkan lagi kepada dua subclass, yaitu yang pertama ada class player dan class enemy. Satu warisan. Satu warisan. Hubungan di sini adalah pewarisan atau inheritance. Kemudian selanjutnya kita memiliki kelas main app, yaitu untuk visualisasi dari GUI-nya itu. Di sini kami nggak 100%, yang main app ini nggak 100% campur tangan kami, tapi ada beberapa yang hasil dari AI untuk visualisasinya. Tapi sedikit-sedikit kami sudah mencoba untuk memahaminya dan alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian lanjut metode. Jadi ini untuk metode dari permainan ini pertarungan dari game ini tuh berawal dari ini handle serang untuk membaca attack powernya dari player. Kemudian dari handle serang ini akan lupa saya di bagian mana, yang penting ada yang namanya itu class method enemy see health, yaitu untuk mengurangi darah dari enemy-nya. Kemudian ada jika musuh mati, maka main up akan memanggil handle next. Handle next ini adalah sebagai logika atau jendela dari 15 detik tadi. Kemudian kita menggunakan objek pause transition. Pause transition itu. Nah, itu juga untuk durasi 15 detik tadi. Jadi untuk kenapa menggunakan pause transition itu untuk supaya GUI itu tidak membaku. Jadi dia itu tetap berjalan selama 15 detik dan programnya itu tidak berhenti sesaat. Tapi tetap melanjutkan untuk menghitung
per detik tadi. Terus kemudian bagaimana kita berjalan saat itu berasal dari game manager. Jadi untuk pemanggilan dari game manajernya itu saat program pertama kali dijalankan oleh Hero Battle, Apa perlu langsung run? coba langsung run. Coba kita langsung run. Jelasin enggak sebelum itu enggak? Sebelum jadi boleh bikin Canva ya. Jelas. Oke, visualnya seperti ini. Jadi sebelum menjadi visual seperti ini, kita menggambarkan secara kasar seperti ini. Dari sini kita menggambar visual outputnya. Visual outputnya ini dari sini. Ini gambaran kasarnya. Lalu kita bikin di Canva seperti ini. Untuk warnanya, untuk outputnya, untuk hasil untuk HP-nya, untuk detail playernya seperti ini, detail enemy-nya seperti ini, HP enemy-nya seperti ini, dan aslinya tombol serang kita itu cuma satu. Lalu sama AI-nya divisualisasikan ya, diimprovisasikan ya. Jadi seperti ini. Lalu kemudian untuk manajemen aset visualnya ya yang tadi sudah dijelaskan. Jadi penggunaan dari ini tuh enggak dari penempatan kita secara langsung, tapi kita itu hanya menempatkannya dari ini hanya beberapa. Kemudian meminta bantuan AI untuk membuat tampilan seperti ini untuk detailnya. Mungkin cukup seperti itu. Kemudian ada analisis dari 4 pilar dari modul PBO. Jadi yang pertama tadi ada inheritance. Itu diimplementasikan melalui kelas karakter di kelas karakter human. Betul. Baik, kita ulangi. Jadi untuk cek kelengkapan 4 pilar PBO atau OOP-nya, di sini kita memakai encapsulation. Itu yaitu menggunakan access modifier private. Ini private. Jadi data hanya bisa diakses melalui metode getter dan setter yang dikontrol, misal set level. Mana set level? Oke. Set level. Set max health, set defense, set speed, get max health, get attack, get defense, get speed. Itu seperti itu. Lalu kita memakai
apa pilar inheritance ya, inheritance. Jadi di sini kita memakai inheritance, penggunaan keywordnya itu extend yang diturun misal hero extend human extend hero battle, yang kemudian diturunkan lagi secara multi level ke player extend human ini. Lalu juga ini public enemy extend hero battle. Jadi di extend itu kita mewakili inheritance. Lalu yang ketiga polymorphism. Polymorphism begini. Jadi berikuti terdapat anotasi overriding pada metode ini di hampir untuk mengubah representasi string sesuai karakteristik objek masing-masing. Lalu yang keempat, yang terakhir abstraction. Di dalam kode saat ini hero battle atau human itu merupakan class reguler atau konkret. Lalu class idealnya class hero battle atau humannya idealnya diubah menjadi abstract class. Jadi seperti itu untuk 4 pilar PBO-nya. Dan baik, cukup sekian mungkin dari kelompok kami mempresentasikan ini kan terang. Jadi untuk hasil akhirnya seperti ini. Kita tekan tombol serang. Sekali serang, bar musuh akan terlihat di sini bahwa berkurang. Lalu kita teruskan lagi, barnya akan terus berkurang dan bar karakter kita juga akan berkurang. Detail penyerangannya akan muncul di output tengah seperti ini. Dan jika musuh telah selesai, nanti akan muncul jeda 15 detik. Kita tunggu 15 detik. Nah, setelah 15 detik kita lanjut karakter akan memulihkan HP-nya, lalu kita akan dilempar ke pertarungan berikutnya seperti ini. Lalu kita lakukan penyerangan seperti tadi. Nah, setelah pertarungan selesai, nanti kita akan dimunculkan seperti ini visual terakhir dari pertarungan. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.